Halo manusia-manusia berbeda jagat, ketemu lagi sama Pak Dido Santoso dari Jagat Play. 10,5 juta rupiah, lebih mahal daripada PS5. Apa kita lihat PlayStation VR 2 itu worth it atau enggak? Let's go. Sebenarnya sudah jadi rahasia umum kalau misalnya virtual reality adalah salah satu kategori yang sempat pengen dipush sama banyak publisher sama produsen ke industri game. Jadi kita sempat lihat beberapa waktu yang lalu ketika HTC Vive pertama kali keluar, hype-nya kayak gimana. Tapi karena perangkat yang mahal, terus PC juga mesti kuat banget buat jalan itu di 90Hz, paling nggak supaya nggak pusing, nggak selalu bisa jadi mainstream gitu. Terus Sony datang dengan PlayStation VR di kala itu, yang notabene harganya lebih murah, terus cuma butuh PlayStation 4 doang. Terus ada dukungan juga game-game eksklusif di sana, dan lumayan berhasil. Sony berhasil jual cukup banyak jutaan unit untuk PSVR di kala itu, dan menjamin eksistensi PSVR 2 yang lo lihat di mata lo sekarang dengan PS5 sebagai basis. Nah, kita akan bicarain kira-kira apa yang tawarin sama PSVR 2 ini dibanding sama PSVR pertama, apa aja improvementnya, kira-kira worth it atau enggak dengan harganya 10,5 juta yang notabene sejuta lebih mahal daripada PlayStation 5 versi fisik. Dan kita akan bahas kira-kira gamenya seperti apa aja dan seperti apa experience yang ditawarin. Soal PlayStation VR 2 udah pasti datang dengan teknologi yang jauh lebih maju daripada PSVR 1, namanya juga next gen. Dia pakai PS5 sebagai basis kekuatannya supaya buat render game segala macam, jadi nggak terpisah kayak MetaQuest. Jadi lo masih dapat ketemu sama game yang visualnya tuh masih membajakan mata dan frame rate-nya tuh lumayan tinggi gitu. Jadi nggak semua game terlihat buruk. Nah, dibanding sama PSVR 1, improvement yang paling gede itu nggak cuma masalah sekarang layarnya OLED, terus dia juga resolusi permatanya lebih tinggi, ataupun ada fitur yang akan kita bahas nanti, tapi datang dari segi kenyamanannya gitu. Kalau misalnya sempat ingat di PSVR 1, buat masangin PSVR 1 ke PS4, lu butuh begitu banyak kabel, ada juga kotak converter yang mesti lu pasang, yang makan tempat, terus ada kabel HDMI lagi yang mesti lu colok ke TV yang beda dan segala macam. Di PSVR 2, semuanya udah nggak perlu lagi itu. Lu cuma butuh satu kabel USB-C doang untuk colok ke depan PS5 lu buat nikmatin PSVR 2 ini secara langsung. Jadi USB-C ini udah masuk dalam data visual juga dan powering PSVR 2 lu. Gua nggak tahu gimana caranya Sony ngelakuin itu, tapi basically ini adalah USB-C yang imba banget karena lu cukup satu kabel ini doang dan PSVR 2 lu langsung jalan gitu. Terus semua teknologi tracking sekarang juga sudah tersedia di headsetnya sendiri. Jadi lu bisa lihat kamera, gyro, segala macam semuanya di-embed ke dalam headset. Lu sekarang tidak perlu lagi precision kamera kayak di PSVR 1 yang jadi detektor, terus lu masih pakai PS Move dan segala macam gitu. Semuanya sudah tersedia di dalam headsetnya sendiri. Jadi kalau misalnya lu connecting ke PS5, lu pengen duduk agak jauh atau lu berdiri agak jauh dari layar sekalipun, itu nggak apa-apa. Karena udah tidak ada lagi namanya detektor kayak PS kamera di mana lu harus berdiri tegak lurus terhadap kamera gitu. Lu bisa langsung main bebas dengan nentuin sendiri play area lu di mana menggunakan software yang tersedia langsung di sini. Nah, itu yang keren dari trackingnya si PSVR 2. Jadi ketika lu pertama kali masukin ini ke PS5, dia akan punya dua hal yang akan dia picu. Pertama, dia minta lu scanning ruangan secara manual. Jadi dengan hanya gerakin kepala aja lu bisa scanning secara manual ruangan lu, jadi dia tahu kira-kira ruangan bermain lu tuh kayak gimana, apakah ada objek yang bisa menghalangi lu bermain, misalnya kena terus cedera, apakah ada ruang kosong yang bisa lu pakai dan segala macam. Terus yang kedua, lu bisa nentuin namanya play area. Jadi kalau misalnya dulu lu hanya terbatas di depan kamera doang, PS kamera, sekarang lu bisa nentuin sendiri apakah lu pengen duduk mainnya atau lu pengen berdiri. Kalau misalnya lu duduk, lu akan dikasih play area spesifik. Kalau misalnya lu berdiri, lu bisa bikin sendiri play area lu kira-kira, gue pengen tuh kalau misalnya ruangan bermain gue tuh sebebas ini gitu. Jadi kalau misalnya gue ke kanan, ke kiri, nggak ada objek apapun, gue bisa nikmatin game gue secara maksimal. Nah, dia akan bisa bantu itu via play area. Nah, sekarang juga lu nggak perlu lagi yang namanya ketakutan dan ribet ketika lu udah pakai headset VR lu, kayak di PSVR 1 yang dimana semuanya gelap gulita, lu nggak bisa lihat ke dunia luar gitu. Nah, sekarang di PSVR 2 juga ada fitur namanya see-through. Lu bisa tekan satu tombol di bagian bawah, itu benar-benar instan, lu akan bisa pakai kamera depan buat lihat sekitar lu gitu, dengan warna hitam putih kameranya. Tapi paling nggak, ketika lu pengen perhatiin lingkungan sekitar di dalam headset, lu nggak perlu keluarin headset lu bisa ngelakuin itu. Misalnya lu pengen, gue haus, gue pengen minum, lu tinggal buka itu, tinggal nyalain fiturnya, terus tinggal ambil minum, lu akan bisa lihat secara langsung, nggak ada perbedaan sama di dunia nyata. Terus kalau misalnya tiba-tiba ada yang manggil lu, bisa langsung nengok kira-kira siapa yang manggil lu dan sebagainya. Jadi ada fitur itu tanpa perlu melepas headset kayak zaman dulu lagi. Nah, satu hal yang cukup fantastis dari PSVR 2 adalah gue nggak pernah expect kalau misalnya ini
barang ternyata jauh lebih nyaman buat gamer berkacamata kayak gue. Karena PSVR pertama itu udah termasuk termasuk headset yang VR yang nyaman buat gamer berkacamata dibandingkan sama headset VR yang lain. PSVR bawah itu level lebih tinggi, jadi kayak jarak antara lensa dan penopang di bagian pipi itu jauh lebih dalam sekarang. Jadi even kayak gue yang berkacamata sekalipun, gue masih punya ruang untuk nikmatin VR tanpa perlu merasa tertekan di bagian hidung gua gitu. Jadi basically ini even lebih nyaman daripada yang versi pertama, dan gua lumayan appreciate siapapun yang ngedesain ini karena dia tahu kalau misalnya kebanyakan gamer tuh memang berkacamata dan akan having fun dengan ini tanpa perlu kesakitan sama sekali. Nah, walaupun secara bentuknya hampir sama kayak versi yang pertama, tapi gue bisa bilang kalau materialnya juga terasa jauh lebih kokoh, lebih baik daripada yang versi pertama. Paling nggak tidak ada lagi ketakutan ketika lo pengen maju mundurin depan lo headsetnya, ataupun lo ketika lo narik ke belakang gitu. Nah, satu hal lain yang keren adalah dia juga nyertain sebuah earphone khusus di dalam bundle penjualan. Jadi lo ada kebebasan pakai earphone atau headset favorit lo selama dia pakai jack, itu bebas. Tapi kalau misalnya lo pengen yang nggak hassle, maksudnya nggak ngerepotin, lo bisa colokin di bagian belakang headset. Dan dia akan selalu pas di posisi telinga lu, dan kualitas suaranya juga oke. Dia akan bisa manfaatin juga teknologi 3D audionya PS5 yang akan dimanfaatin di PSVR 2. Jadi ini juga ekstra yang keren. Nah, kalau di era PlayStation VR pertama, lu akan ketemu sama controller ini namanya PS Move. Jadi banyak mengatakannya seperti dildo berwarna karena memang bentuknya kayak gitu. Tapi udah generasi yang baru sama tinggal sama controller aneh ini, dan kita akan datang sama namanya PlayStation VR 2 Sense Controller. Jadi basically ini adalah controller baru yang jauh lebih oke, lebih intuitif dan lebih imersif di saat yang sama. Nah, apa yang membuat controller ini spesial? Basically ya karena sekarang dia udah pakai teknologinya DualSense, dia akan dukung yang namanya adaptive trigger dan haptic feedback. Jadi kalau misalnya lu, seperti biasa kalau misalnya lu pengen panah dan segala macam, dia akan melawan. Jadi ada sensasi lu narik panahnya. Terus kalau misalnya lu kena pukul atau lu mukul seseorang, akan ada getaran-getaran yang merefleksikan itu gitu. Jadi teknologi tersebut akhirnya dibawa ke controller VR Sense ini. Nah, yang menariknya lagi adalah dia juga mendukung semacam sensor jari. Jadi kalau misalnya lu menggenggam seperti ini, ntar di game juga dia tangannya akan genggam. Jadi kalau misalnya lu pengen peace gitu, dia tangannya juga akan peace juga. Atau misalnya lu EL, dia akan juga ngelakuin itu di dalam game. Jadi terjadi di Horizon Call of the Mountain. Memang tidak sepenuhnya selalu akurat, kadang-kadang juga canggung feel-nya, tapi at least teknologinya ada gitu, berbasis dengan sensor sentuhan pada controller gitu. Nah, ada keanehan sedikit kalau misalnya lu pakai tombol L1, R1 sekarang ada di bagian paling belakang. Mungkin secara desain terdengar agak absurd, tapi ketika lu udah main game VR-nya sendiri, lu akan ngerasa ini jauh-jauh lebih intuitif, karena ternyata pas lu genggam tuh kayak R1 tuh tetap pakai jari tengah gitu. Jadi lu akan ngerasain segala sesuatunya tuh lebih cepat dan memang sebaiknya begini gitu. Nah, ada satu hal yang gue temuin lumayan absurd adalah, bukan absurd ya, tapi lumayan unik. Gue tetap tidak merekomendasikan ini kalau misalnya lu nggak main game VR. Misalnya kayak tiba-tiba lu pengen main yang non-VR kayak Apex Legends, atau lu pengen main Dead Space Remake, terus lu pengen coba pakai controller ini, gue akan lebih menyarankan lu pakai DualSense biasa daripada pakai controller ini, karena controller ini akan ngebagi tombolnya ke dua bagian, jadi kayak segitiga dan kotak di bagian kiri, terus lingkaran dan X itu di bagian kanan. Jadi kadang-kadang mungkin agak rancu gitu kalau misalnya lu tiba-tiba pengen aksinya cepet, tahu-tahu lu bingung, kira gue tekan tombol yang mana gitu. Jadi kalau misalnya lu main game non-VR, gue tetap rekomendasiin lu pakai DualSense yang biasa instead of ini. Nah, kita nggak mungkin ngobrolin soal VR next gen tanpa ngobrolin soal video gamenya yang akan gue showcase di bagian ini. Jadi kalau misalnya bicara soal performer games secara jeroan, PlayStation VR 2 udah pasti jauh lebih baik daripada VR 1. Kita ngobrolin soal OLED udah pasti bikin gambar jauh lebih tajam, berwarna indah gitu, terus resolusinya juga lebih tinggi dibanding sama VR 1, jadi lu bisa nikmatin gambar lebih tajam juga. Dan dengan performance-nya PlayStation 5 juga semua game yang didesain dan gue coba itu bisa jalan di 90Hz sampai 120Hz. Jadi 90Hz kalau misalnya lu kurang familiar, itu adalah frame rate minimal yang dibutuhin untuk game VR supaya lu paling nggak bisa dapetin simulasi, otak lu tuh bisa tersimulasi seolah di dunia nyata, jadi lu nggak cepet pusing gitu. Jadi 90Hz adalah standar, nah itu sesuatu yang bisa dicapai sama si PlayStation VR 2 tanpa masalah. Nah, ada teknologi yang menarik juga di PlayStation VR 2 di dalamnya, yaitu ada eye tracking. Jadi lu di beberapa game itu bahkan lu nggak perlu menggerakkan kepala, lu cuma butuh gerakin mata
dan fokusin kira-kira lo mau fokus kemana supaya misalnya kayak lo pengen targetin musuh gitu, lo bisa pakai mata doang daripada gerakin kepala. Nah di game tertentu kayak Horizon Call of the Mountain, si developernya juga lumayan pintar pakai itu teknologi sensor mata supaya ngerender apa yang lo lihat gitu. Jadi kalau misalnya di masa lalu mungkin VR yang biasa mereka ngerender semua game di depan mata lo gitu supaya terlihat begitu indah, sementara yang lain di blur. Kalau ini dengan eye tracking sekarang, mereka cuma ngerender indah bagian-bagian yang lu lihat dengan mata lu, sementara yang enggak lu lihat dengan mata lu dia akan blur sedikit supaya menghemat performance gitu. Jadi teknologi ini dipakai dengan oke juga gitu. Nah, ada sekitar 5 game yang kita cobain di PlayStation VR 2. Ada yang terbaru Horizon Call of the Mountain, ada Star Wars, terus ada Tamper, ada Kayak VR Mirage, dan ada juga si Moss Book 2, bukan Book Book 2. Jadi Horizon udah pasti udah jadi anak emasnya untuk PlayStation VR 2, dan so far memang experience-nya memang oke. Lu kalau misalnya main pakai VR Sense Controller, pas narik panah, terus pas lompat, pas manja segala macam, semuanya terasa juga di tangan, jadi nggak cuma mata doang yang indah gitu, yang imersif, karena sekarang tangan lu juga ngerasain getaran apa yang lu rasain di dalam game gitu, termasuk ketika narik panah ataupun diserang sama musuh. Begitu juga ketika lu main Star Wars, ketika lu ketemu sama blaster, tembakan laser yang keluar dari ujung blaster, apakah dia bentuknya machine gun atau pistol, lu akan ngerasain setiap getarannya tuh keluar gitu, tuh gitu. Jadi itu memang keren banget VR Sense Controller-nya. Yang pasti yang paling penting menurut gue adalah di Tamper. Jadi kalau misalnya lu nggak tahu, sekarang getarannya tuh nggak cuma ada di controllernya doang, tapi ada di headsetnya juga gitu. Jadi headset VR 2-nya sekarang, PSVR 2-nya tuh ada getarannya gitu. Kalau misalnya secara garis besar, misalnya kayak lu dipukul di kepala, bagian headsetnya akan bergetar gitu, seolah lu benar-benar kena pukul. Getarannya memang nggak intens sampai bisa bikin lu pusing tiba-tiba, tapi di beberapa game kayak Tamper tuh lumayan bikin kayak memperkuat, seolah serangan yang lu lakuin ke boss misalnya ketika getarannya muncul tuh efektif gitu, dan benar-benar terasa destruktif. Nah dari semua game yang gue mainin ya, ada game lebih santai kayak Moss Book 2, di mana lu berperan sebagai observer untuk sebuah karakter kesatria tikus yang kameranya isometrik. Jadi lu nggak datang dari first person, lu cuma ngeliatin dia dari atas doang gitu, kayak dewanya lah. Terus lu bisa gerakin dia secara manual, tapi lu juga bisa interaksi sama lingkungannya. Bisa kayak lu bisa bantuin dia mindahin balok, lu bisa bantuin dia nangkepin musuh sementara dia lagi nyerang secara manual segala macam gitu. Jadi itu juga menarik. Nah yang paling terakhir adalah Kayak VR Mirage. Jadi ini basically adalah semacam demo sekaligus aplikasi paling santai yang pernah ada dari semua game VR yang gue coba di PSVR 2. Lu cuma ditempatin di sebuah kayak, di sebuah dunia yang indah dengan musik yang menenangkan, dan lu bisa pilih antara lu mau mengayun kayak atau cuma cuma duduk-duduk aja gitu ngeliatin perairan yang jernih, ngeliatin ikan. Terus ya selama lu nggak takut sama lautan ya harusnya itu jadi pengalamannya relaxing ya. Jadi kayak itu juga tersedia gitu. Nah sayangnya gue belum mencoba 2 software andalan yang harusnya dijadiin Sony sebagai salah satu tumpuan juga, yaitu DLC VR untuk Resident Evil Village dan juga Gran Turismo 7 gitu. Yang gue dengar Gran Turismo 7 itu imbang banget untuk PSVR 2. Sayangnya kita belum bisa coba itu karena review ini keluar sebelum patch-nya itu tersedia gitu. Jadi kalau misalnya mungkin suatu saat di masa depan, kalau memang begitu istimewanya si Gran Turismo 7 ataupun Village, gue akan mungkin ngeluarin video terpisah untuk itu. Nah, walaupun terdengar indah bahwa ini memang lompatan teknologi yang lumayan signifikan dari PSVR 1 ke PSVR 2, gue juga mesti ngobrolin beberapa, bukan kelemahan ya, tapi beberapa hal yang mesti lu catat sebelum lu memutuskan untuk terjun masuk gitu. Ingat, ini ada barang 10,5 juta, lebih mahal daripada PS5-nya. Jadi gue mau at least 3 hal ini lu pertimbangin dulu gitu. Nomor 1, tidak lantas menghilangkan masalah pusing di beberapa jenis gamer. Jadi walaupun sekarang frame rate-nya lebih tinggi, terus juga resolusinya lebih oke, gambarnya tajam dan OLED segala macam, jadi dunia digitalnya terasa lebih nyata gitu, tidak berarti lu tidak akan pusing main game ini di PSVR 2. Karena beberapa toleransi gamer itu beda-beda. Ada yang mungkin dengan Horizon Call of the Mountain dia 1 jam oke, fine, paling keringat doang gitu, nggak ada masalah. Tapi ada juga tipe gamer yang mungkin cuma 5 menit terjun langsung bye-bye gitu, langsung pengen cabut dan segalanya. Kalau gue pribadi di Horizon Call of the Mountain,
gue bisa bertahan paling nggak sampai 45 menit selama gue dalam posisi bermain duduk. Jadi dia ada 2 opsi antara lu pengen main duduk atau main berdiri. Kalau berdiri lu bisa juga pakai gestur. Jadi kalau misalnya lu pengen lari, lu mesti gerakin kontrolnya kayak gini misalnya. Nah kalau misalnya lu duduk, gue bisa main sampai 45 menit tanpa masalah. Dengan catatan tidak banyak adegan di mana gue mesti memanjat ke atas mendongak gitu. Itu gue normal gitu. Tapi kalau misalnya berdiri, mungkin hanya dalam 15 menit ketika ada scene mendongak, gue udah nggak kuat. Jadi gue harus memberikan informasi bahwa terlepas dari mutakhirnya teknologinya PSVR 2, dia tidak menghilangkan tendensi lu akan pusing main game VR. Itu sesuatu yang mesti lu biasain sendiri gitu. Kira-kira itu. Nah, untuk yang nomor 2, PSVR 2 tidak backward compatibility dengan game PSVR 1. Jadi kalau misalnya lu pengen main Resident Evil Village, Resident Evil 7, yang notabene support by PSVR 1 dari awal sampai akhir game, lu nggak bisa main pakai PSVR 2. Jadi lu mesti ingat itu. Bahkan gue sempat coba pakai software interaktif di mana gue pengen nonton konser VR Utada Hikaru kembali, Laughter in the Dark. Yang notabene ternyata dihitung sebagai aplikasi PS4 oleh si PS5. Jadi gue nggak bisa nonton konser doang gitu, VR-nya Utada Hikaru, pakai PSVR 2 di aplikasi yang didesain untuk PS4. Jadi kira-kira itu juga mesti pertimbangin. Karena PSVR 2-nya hanya untuk game PS5 aja dan game VR ditujuin buat PSVR 2. Kira-kira demikian. Nah, untuk yang nomor 3, ini juga kalau misalnya termasuk gamer yang mungkin pengen jadi influencer atau lo pengen berbagi kenikmatan main PSVR 2, kembali gue tegaskan kalau terlepas dari fitur screenshot dan fitur video yang tersedia, gamer manapun yang nonton lu atau liatin screenshot lu tidak akan pernah bisa memahami kira-kira pengalaman lu main VR tuh kayak gimana sebenarnya. Karena walaupun screenshotnya PSVR 2 udah support 16:9, gambarnya tidak akan mewakili apa yang lu lihat langsung. Begitu juga dengan video. Ketika video dibikin dari PS5 langsung, semua datang dari perspektif orang pertama, tidak mewakili seberapa imersifnya lu main PlayStation VR 2 secara langsung. Jadi ada sedikit masalah ketika misalnya kayak gue reviewer, gue pengen ngasih tahu lu seberapa imersifnya ini barang, tapi harus coba sendiri gitu. Kalau misalnya nggak lu coba sendiri, misalnya gue cuma kasih lihat gambar dan video-video aja, kerasnya tuh kayak biasa aja gitu. Jadi itu juga rada dilema aja. Kalau misalnya lu jadi influencer atau lu jadi reviewer dan lu pengen ini buat jadiin semacam konten, ya lu mesti pertimbangkan itu juga kira-kira demikian. Nah, kita kembali ke pertanyaan besar yang kita udah lemparin dari awal. Dengan 10,5 juta rupiah atau lebih mahal daripada PlayStation 5-nya sendiri, apakah PlayStation VR 2 itu worth it atau enggak? Yang pertama, gue bisa bilang kalau misalnya lompatan dari PSVR 1 itu signifikan, ini udah benar-benar performance perangkat VR yang maksimal di era modern ini, OLED, tajam, frame rate tinggi, gameplay juga asik, ada feedbacknya, haptic feedback, ada adaptive trigger, terus juga ada support game dari awal, ada sekitar 20-an si Sony. Dan so far ya untuk sebuah perangkat VR yang pengen digarap serius ya memang ada gitu loh. Dan memang terbukti kalau misalnya dia mencapai itu semua. Dan so far memang jauh lebih nyaman, jauh lebih ringan, jauh lebih mutakhir. Ini memang naik levelnya dari PSVR 1. Nah yang nomor 2, kalau misalnya kita harus berdiri di sebaliknya, dan harga 10,5 juta lu pasti expect sesuatu yang bisa bertahan lama gitu. Gue gak ngomongin soal daya tahan, ya kita lebih ngobrolin soal kira-kira apakah di masa depan ada game yang pengen lo mainin banget sampai lo merasa kalau 10,5 juta tuh worth it gitu. Bisa jadi saat ini tidak ada, bisa jadi ketika lo lihat Resident Evil Village ternyata imba, atau Resident Evil 4 Remake misalnya karena mereka udah confirm support PSVR 2 juga, atau ketika lo udah ketemu Gran Turismo 7 atau ternyata Spider-Man ada VR-nya, atau F16 misalnya. Jadi tidak ada alasan bagi lo untuk terburu-buru membeli nih barang di situasi kayak gini. Ini kalau misalnya mau jadi early adapter ya pastiin aja ya itu bebas karena itu duit lo. Tapi kalau misalnya lo punya duit yang terbatas dan lo pengen adopsi ini teknologi, ya gue menyarankan tunggu aja kira-kira ada software seperti apa yang pengen banget lo mainin sampai lo merasa lo mesti beli, atau ketika ya lo merasa kalau harganya udah di batas yang lebih rasional dibandingkan saat ini gitu. Kira-kira demikian gitu. Jadi gue tidak akan datang dengan menyarankan oke, ini barang memang bagus, ini barang memang imba, semuanya naik kelas dari PSVR 1 dan lu mesti beli sekarang. Enggak. Gue lebih berharap lu menunggu kira-kira kalau misalnya dulu terbatas, kira-kira game apa yang pengen lu main gitu. Kalau misalnya udah ada yang oke banget dan tidak bisa dimainkan di tempat yang lain, why not? Ini akan jadi pengalaman yang imba.
Oke guys, itu kira-kira apa yang bisa kita bahas di PlayStation VR 2. Gua harap bisa dapat gambaran lebih jelas kira-kira apa yang super menarik dari ini perangkat mutakhir terbaru dan memang imba. Dan kira-kira apa yang menurut lo pantas jadi catatan supaya lo bisa jadi bahan pertimbangan ekstra apakah lo mau beli atau enggak gitu, apakah lo mau adopsi atau enggak. Kira-kira demikian. Oke guys, sampai di sana, jaga play, see you in the next video, bye bye, dadah.